Baik, terima kasih Bapak Jeffrey. Selanjutnya, selamat datang Bapak Arman. Apakah mau minum dulu? Sudah. boleh langsung nggak Pak Arman? Pak Arman boleh langsung Pak Arman dulu? Oh ya, baik. Kami persilakan. Boleh tepuk tangan buat Pak Arman dulu ya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Saya sore ini berbahagia sekali bisa hadir di sini karena saya melihat ibu-ibu sudah berpakaian yang sangat rapi dan cantik-cantik sekali. Ya, kesempatan ini juga saya sampaikan selamat Hari Kartini. Karena kalau tidak salah acara kita ini juga kaitannya dengan Hari Kartini. Tadi saya pikir-pikir dari rumah saya mau pakaian apa itu? Apa saya harus pakaian jas gitu ya, karena saya dengar pakai kebaya semua. Nah, kalau kebaya ibunya biasanya bapaknya kan jas. Nah, saya ingat warna dasar seragam kebesaran PP itu orange. Saya sudah siapkan baju orange, pakai ini saya. Tapi kemudian saya pikir-pikir, saya khawatir tadi cuma saya yang laki-laki di sini. Rupanya banyak. Jadi kalau saya nanti pakai orange ikut di tengah-tengah, apalagi foto, nanti sudah tidak jelas mana laki mana perempuan. Ya. Makanya saya pakai pakaian dinas lapangan. Saya kira ini suatu momentum yang sangat baik sekali kaitannya dengan peringatan Hari Kartini yang kita tahu semenjak tahun 1964 kalau saya tidak salah sudah memang ditetapkan sebagai salah satu perayaan nasional pada saat pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, oleh karena itu tentu makna dari Hari Kartini ini yang lebih tahu adalah ibu-ibu sekalian. Tetapi kami menyadari betul bahwa tanpa perempuan yang kemudian tentu saja salah satu kodratnya yang paling tinggi adalah menjadi ibu rumah tangga. Nah, tanpa itu maka kami sebenarnya laki-laki ini tidak berarti apa-apa. Nah, oleh karena itu sebagai satu bentuk penghormatan saya kepada kaum perempuan, maka waktu panitia bertemu dengan saya diprakarsai oleh Dr. Aad, saya bilang saya pasti hadir. Walaupun seharusnya hari ini saya harus berada di Pekanbaru, tapi saya bilang saya harus hadir. Maka kemarin kalau Bu Ivo telepon saya terus, saya masih di Semarang Bu, baru kemarin sore sampai. Nah, itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Kemudian berbicara masalah narkoba, sebenarnya tadi Pak Jeffrey bisa menyelesaikan selama 15 menit kurang lebih. Itu inti-intinya sudah disampaikan. Dan saya pun berpikir apalagi yang perlu saya sampaikan karena sudah selesai semua. Tetapi cerita di balik itu memang sungguh sangat luar biasa. Kenapa saya sampaikan sungguh sangat luar biasa? Karena ternyata narkoba ini bukan hanya sekedar kejahatan kecil yang kita kenal dahulu. Kalau kita lihat tahun 70-an, ya
Saya juga sebenarnya baru mengerti dan baru melihat-lihat. Dulu ada yang kita sering dengar morfinis. Kemudian ada crossboy. Ya, mungkin Bu Mardini kali tahu kali Bu ya. Ini ibu-ibu ini lebih ngerti ini. Saya coba dengar-dengar, waktu itu saya mungkin masih SD kali Bu. Ya. Nah, kita melihat kejahatan-kejahatan itu seolah-olah hanya terjadi begitu saja. Kita tidak pernah tahu kalau ternyata narkoba ini tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sampai kepada saat ini yang benar-benar mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita. Nah, tahun itu juga antara tahun 74 Presiden Nixon, Presiden Amerika itu menganggarkan untuk pemberantasan narkoba di Amerika sudah dianggarkan khusus. Kalau tidak salah ingat saya itu hanya 1 juta US dollar. Nah, terakhir kemarin Presiden Obama untuk anggaran pemberantasan dan pengobatan termasuk rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba itu sudah sampai kepada 10 miliar US dollar. Luar biasa. Nah, itulah perkembangannya. Nah, sekarang, nah khusus untuk Hari Kartini ini, dan saya lihat memang sebagian besar adalah ibu-ibu, kecuali di sini ada yang darat, ada yang laut, bisa hidup di darat, bisa hidup di laut maksud saya. Nah, saya mau langsung saja bahwa sebenarnya narkoba itu seperti yang saya sampaikan tadi bukan hanya morfin seperti yang kita kenal dulu. Ya. Kalau singkatan dari kepanjangan dari narkoba sendiri itu adalah narkotik, psikotropika, obat dan bahan-bahan berbahaya. Nah, itu sebenarnya narkoba ini digunakan istilah atau terminologi kepolisian biasanya. Nah, di dunia kesehatan atau kedokteran itu biasanya disebut dengan nafsa. Nah, narkoba seperti yang saya sebutkan tadi, nah kita harus sepakat dulu bahwa semua jenis yang ada di dalam itu nanti itu kita sebut dengan narkoba. Apakah itu heroin, kokainnya, ekstasinya, sabunya, ganjanya, dan yang baru-baru. Ada sekitar 800 jenis di dunia. Ini luar biasa. Nah, narkoba itu memang banyak sekali. Karena narkoba ini yang paling banyak kalau kita lihat itu, yang sehari-hari kita temukan, itu mengandung zat adiktif. Ya, artinya itu bisa menimbulkan kecanduan. Oleh karena itu di sana tadi di slide pertama saya buat ada gambar beberapa contoh, ya. Kemudian ada sifatnya relaksasi, relaksa. Artinya kalau kita minum begitu, itu bisa menimbulkan ketenangan. Nah, makanya di sana bisa termasuk dia kopi. Itu juga sebenarnya zat-zat yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Walaupun dia itu dilegalkan, yang disebut dengan kafein. Ya, kemudian rokok. Di situ ada tar dan nikotin. Nah, lebih atas lagi ada alkohol. Nah, oleh karena itu
kenapa sering kita sampaikan kepada anak-anak kita, jangan dekat-dekat dengan barang-barang yang tadi. Karena biasanya kalau dia sudah menggunakan merokok, memakai alkohol, nah itu akan sangat mudah sekali untuk meningkat menjadi pengguna narkoba. Ya. Nah biasanya kita sebut itu adalah entry point. Rokok, alkohol terutama tadi, apalagi diikuti dengan begadang, nah itu. Setelah itu tempat ramai-ramai, ada musiknya ajeb-ajeb, nah jadi ajeb kan. Nah oleh karena itu, apakah kita memang sudah bisa membebaskan diri kita dari zat-zat yang tadi? Sebab apa? Sama dengan bahan-bahan yang tadi yang saya sebut masih sifatnya ringan, rokok, alkohol, teh, kemudian di puncak itu ada yang disebut dengan katinon, ya. Tapi saya dan kita di BNN ini tidak pernah mengeksposnya. Ada juga disebut dengan karatum, banyak di situ. Nah itu kalau kita seduh saja, diminum, itu dampaknya sama dengan menggunakan narkotika yang lain. Nah, karena ini ada di tengah-tengah kita, oleh karena itu memang sangat perlu kita waspadai. Mengapa kita perlu waspadai? Supaya narkoba di Indonesia tidak berkembang terus. Saat ini Bapak Presiden Jokowi sudah menyampaikan, mendeklar ke kita semua bahwa negara dalam keadaan darurat narkoba. Nah kalau udah Presiden menyampaikan itu, seharusnya kita rakyat, apalagi aparatnya, itu harus sudah mendengar semua. Dan harus berupaya. Kalau sudah darurat itu sebentar lagi akan masuk ke ICU. Nah kalau sudah ICU tidak teratasi, maka akan jadi garis lurus. Nah tentu ada sebabnya. Mengapa? Tidak mungkin seorang presiden atau kami dari BNN tidak memberikan argumentasi mengapa. Ini loh data di kita, ini loh kenyataannya, ini loh kejadiannya, sehingga negara kita ini memang disebut darurat narkoba. Nah, data yang pertama, mungkin tadi Pak Jeffrey sudah sampaikan, jumlah pengguna narkoba di Indonesia memang sudah sampai kepada taraf yang mengkhawatirkan. Ya, kesepakatan internasional itu 2% dari jumlah penduduk. Nah, kita sebut biasanya itu prevalensi. Prevalensi pengguna narkoba di dalam satu negara yang masih ditolerir itu adalah 2% ke bawah. Nah, kita sekarang 2,2%. Yang artinya itu 4,5 juta orang. Ini cukup besar. Singapura itu satu negara penduduknya cuma 5 juta. Kalau misalnya dipindah ke sana berarti semuanya sudah menggunakan narkoba. Semuanya. Ini menurut para ahli, ini adalah fenomena gunung es. Ini baru puncaknya yang kelihatan. Yang tadi saya sebut angka tadi itu baru di puncaknya. Itu sudah 4,5 juta. Nah kalau memang betul seperti itu, maka paling tidak ada 10 juta orang. Nah itu yang disebut dengan prevalensi. Jumlah penduduk yang terkena narkoba
dibandingkan, saya ulangi, jumlah pengguna narkoba di satu negara dibandingkan dengan jumlah penduduk. Itu yang disebut dengan prevalensi. Itu 2,2 juta. 2,2%. Nah, jumlah kematian walaupun itu sifatnya akumulatif, bukan hari ini dia menggunakan narkoba, tadi dia menggunakan narkoba langsung meninggal, bukan. Tapi akumulatif. Ya. Hari ini, besok, terusan kena penyakit, ada yang OD seperti disampaikan tadi, makanya kami tutup kemarin itu. Jadi sebenarnya saya sedikit ralat, sebenarnya yang menutup itu adalah BNN. Ya. Mereka mencabut izinnya. Kita menutup dulu, begitu kejadian kita tutup, baru kita rekomendasikan. Kalau enggak, mereka enggak berani. Begitu. Kalau tidak ada faktanya, tidak ada buktinya, kalau kita tidak serahkan per surat, nggak mungkin mereka berani. Nah, jumlah kematian itu, survei 2015, ini 2015 masih saya bawa, karena 2017 kita sudah survei, tapi kita masih perlu verifikasi lagi, supaya betul-betul datanya itu akurat. Itu jumlah yang meninggal, itu antara 37 sampai 40 orang per hari. Ya, per hari. Jadi itu besar sekali. Nah, per hari? Iya benar per hari. Kaget. Saya aja dulu kaget, tapi ya kenyataannya begitu. Kalau masih belum kaget, berarti belum darurat kan? Kalau segitu biasa-biasa aja. Ngapain darurat Pak? Gitu. Itu. Nah, ini angka yang kita lihat di atas. Tapi sebenarnya bahaya narkoba itu hampir memasuki seluruh sendi kehidupan kita. Saya ingin gambarkan kalau ini sebenarnya kita ranking provinsi-provinsi yang nomor 1 itu Jakarta memang paling banyak penggunanya. Yang kedua Kaltim kalau tidak salah. Ada yang Kalimantan Timur? Oh, bukan. Yang ketiga Sumatera Utara. Saya keempat saya tidak tahu, tapi yang kelima, ini yang hebat. Kira-kira di mana? Jogja. Tuh. Nah, ini sebenarnya kita sudah ranking di sini, ya, sesuai dengan prevalensinya tadi. Nah, kenapa tadi saya sebut ini sudah sangat dekat ke kita dan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat kita ini terancam. Di tengah-tengah keluarga saja, ya, kalau sudah ada yang menggunakan narkoba, itu pasti ada timbul permasalahan. Pasti. Coba ada slide di situ terus. Oh bukan, nggak ada ya, nggak apa-apa. Paling tidak di situ ada kejahatan-kejahatan kecil, ya. Kalau sudah anak menggunakan narkoba, satu anggota keluarga menggunakan narkoba, itu pasti ada aja barang yang hilang. Ya. Apakah itu uang, perhiasan, sampai kepada alat-alat rumah tangga mungkin saja dijual. Saya dengar Pak Jepri ada yang jual piring, ada yang jual dandang, gelas, hanya untuk satu kali pakai narkoba. Itu masih dalam rumah tangga. Kalau keluar, tidak ada lagi sumbernya yang digali di rumah, ya sudah mulai ada yang memeras, ada yang merampok, ada yang mencuri.
Kalau itu oleh orang tua, bapak atau ibu, salah satu atau keduanya, maka di rumah tangga itu pasti, saya bisa pastikan, selalu terjadi KDRT. Pasti kekerasan dalam rumah tangga itu setiap saat akan terjadi. Nah, nanti kalau ada yang punya pengalaman seperti itu, tolong disampaikan. Nah, ini ibu-ibu perlu sekali. Kami menemukan anak-anak gadis kita yang sudah pecandu narkoba, tidak punya uang, barter dengan tubuhnya. Nah, ini perannya ibu ini. Nah, itu kejahatan-kejahatan kecil. Yang besar-besarnya banyak. Penculikan, pembunuhan, ya, teror, penyelundupan, tindak pidana pencuci uang. Nah, itu mungkin tidak perlu saya jelaskan. Untuk ibu-ibu tersayang ini, mungkin saya sampaikan yang dekat-dekat dengan kita saja. Ya. Setelah itu, resiko kesehatan. Yang namanya menggunakan narkoba, tidak usah narkoba, obat yang diizinkan ada apa resepnya saja. Kalau kita tidak pakai secara benar, itu akan merugikan dan bahkan menimbulkan kesakitan, penyakit tambah parah, apalagi narkoba. Tadi Pak Jeffrey sudah sampaikan, yang pertama sekali diserang itu adalah saraf otak, saraf pusat. Karena itu ada menimbulkan halusinogen, stimulan seperti yang saya bilang tadi. Artinya itu kalau pasti mungkin ada yang pernah melihat orang mabuk, contohnya saja, ya kadang-kadang sudah jalannya sudah tidak benar, mau duduk masih jauh dia udah duduk, kira-kira begitu. Jadi orientasinya itu sudah tidak normal, termasuk emosinya, termasuk juga biasanya setelah drop, setelah mulai pengaruh obat itu turun, nah itu yang disebut dengan sakau, itu timbul rasa ketakutan. Tadi sudah tinggi, enak gitu ya, tiba-tiba dia drop, itu timbul rasa ketakutan. Nah, di situ yang kadang-kadang mereka merasa dikejar-kejar, merasa dibunuh, mau dibunuh macam-macam, nanti ada foto-fotonya. Penyakit-penyakit yang paling mudah atau paling cepat dialami atau diderita oleh pengguna narkoba adalah hepatitis. Dari hepatitis jenis apapun. Yang kedua, bagi pengguna jarum suntik, biasanya kita sebut dengan penasun, itu HIV/AIDS. Nah, makanya pengguna-pengguna heroin itu banyak sekali yang menderita penyakit HIV/AIDS. Dan penyakit yang lain tentunya seperti tadi saya sampaikan, dengan menggunakan itu jantungnya pasti akan terganggu karena dia memacu detak jantung, paru-parunya akan terpengaruh, maka napasnya akan sulit, oksigen akan sulit masuk, mempengaruhi otak. Nah, itu akan memberikan dampak kesehatan yang sangat buruk. Nah, ini dari dua. Yang ketiga, masalah ekonomi. Tadi sudah saya sampaikan, belanja keluarga akan tergerogoti oleh belanja narkoba ini. Itu salah satu yang paling dekat. Yang kedua, coba kita lihat tadi di awal tadi, di prevalensi tadi, kerugian
secara ekonomis di Indonesia dari survei kita yang sama, per tahun akibat penyalahgunaan narkoba itu 72 triliun rupiah per tahun. 72 triliun rupiah. 52 triliun itu untuk belanja narkoba, pembelian tadi. Sisanya itu untuk rehabilitasi, beli obat, untuk merawat dan memberikan terapi terhadap pengguna. Ini masih kecil. Sebenarnya ini survei kita, kembali lagi saya bilang survei kita, karena dari UNODC, ya, Badan PBB yang menangani kejahatan narkoba, United Nations Office on Drug and Crime. Untuk Asia Timur dan ASEAN, itu mulai dari China, Indochina sampai sebagian ASEAN termasuk Indonesia, itu bisnis narkoba mencapai 31 miliar US dollar atau setara dengan 555 triliun. Nah, Asia Timur dan ASEAN, kalau kita lihat Asia Timur dengan ASEAN, negara yang paling besar di situ China dan Indonesia. Ya. Kalaulah tadi 555 triliun ini, Indonesia sepertiga saja, karena kita salah satu negara yang paling besar, wajar ya kalau kita lihat dari penduduknya. Kalau sepertiga saja sebenarnya sudah 200 triliun, jauh di atas tadi. Nah, mengapa bisa ini terjadi? Uang yang kita cari, tadi yang saya sebutkan, yang dicari oleh para orang tua, ibu-ibu ini, bapak-bapak yang mungkin ke sawah, ke laut, atau mungkin pengusaha bekerja, itu diganti dengan racun. Bayangkan, kemarin kita tangkap berton-ton. Kita ambil contoh 1 ton saja, ya, 1 ton, atau lebih kecil lagi 1 kilo deh. Nah, Bu Ketua minggu yang lalu kira-kira mungkin tahu harga emas 1 gram, sekitar 500-an ya Bu ya, emas antam itu, saya juga suka lihat gitu ya, itu 500-an 1 gram. Sabu itu harganya 1 gram 1,5 juta. 1 gram. Maka kalau itu paling murah 1,5 juta, 1,5 juta sampai 2 juta itu di pasaran, di pasar para pengguna, di market, black market. Nah, kita ambil rata-ratanya aja 1 juta deh, dari dari kulakan wholesale, apa istilahnya itu, enggak, dari grosir, kita bicara grosir. Saya karena bandar narkoba lama tahu harga-harganya. Sekarang pun saya tahu kalau ada di diskotik berapa hari ini, ngerti saya. Bandar besar. Nah, kita ambil 1 juta saja, berarti 1 kilo 1 miliar. Kalau 1 ton itu berarti ada 1 triliun. 1 triliun kalau uang 100 ribuan mungkin penuh ruangan ini kali ya. Ikat begitu penuh. Nah, kemarin kita sita ada sekitar 4 ton. Ya. Dan sekarang kita siap untuk dimusnahkan, nunggu kesediaan Bapak Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat, supaya masyarakat kita melihat ini loh racun yang dibawa atau diimpor dari luar negeri untuk digunakan masyarakat Indonesia, terutama anak-anak mudanya. Betapa mengerikan.
Nah, saya persingkat saja karena seperti yang saya bilang tadi, kalau cerita narkoba ini satu semester nggak selesai sebenarnya. Banyak sekali cerita. Belum lagi pengalaman-pengalaman kami yang menemukan orang-orang tertentu, sindikatnya, pemakainya dalam keluarga, macam-macam. Singkat cerita bahwa memang narkoba ini betul-betul mengancam generasi kita. Jadi bukan tidak mungkin, bukan omong kosong kalau narkoba itu bisa membuat kita kehilangan generasi atau lost generation. Contohnya sudah ada. Perang dunia dulu, perang dunia satu, perang candu dulu, 2 kali China kalah, Hong Kong dan Macau harus dilepaskan karena kalah dalam perang. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah-sejarah Romawi kuno dulu, seperti itu juga. Ada intrik-intrik, ada ancam-mengancam, tapi semuanya ternyata itu banyak menggunakan narkoba. Oleh karena itu, sebenarnya asal katanya narkotik adalah dari Romawi, yaitu narkos. Nah itu sebenarnya ceritanya dari situ. Jadi kalau kita tidak waspada, tidak peduli dengan narkoba ini, maka yang menjadi pertaruhan kita adalah anak-anak kita, adalah kepemimpinan bangsa kita. Nah, bagaimana mungkin nanti pemimpin kita yang akan datang pengguna narkoba? Bagaimana mungkin nanti mereka bisa bersaing? Bagaimana mungkin pemikirannya masih jernih kalau dia pengguna narkoba? Nah, jangan-jangan nanti karena semua penduduk Indonesia darurat sekarang ini tidak kita tangani, sudah tidak ada yang siap jadi pemimpin. Jadi pemimpin kita impor lagi dari luar. Nah, gubernur kita cari, siapa di tender di luar, orang luar negeri, kita impor ke sini jadi dia gubernur. Wah, ini cilaka. Kenapa? Karena tidak ada yang siap di sini. Ada yang siap di sini karena banyak pengguna narkoba, ribut melulu, cakar-cakaran. Berantem melulu. Kenapa? Logikanya tadi sudah tidak main. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, oleh karena itu kita memang kita harus sama-sama waspada, ya. Kenapa? Kita jangan mengharapkan generasi kita, generasi muda kita yang akan nanti menerima estafet kepemimpinan baik kalau dari sekarang kita tidak siapkan. Ya. Sekarang yang harus kita siapkan. Memang kita harus kerja keras. Tidak mungkin dengan kerja yang seadanya, kerja-kerja ringan, yang mudah-mudah dan gampang-gampang hasilnya baik. Yang benar, kerja berat, kerja sungguh-sungguh, hasilnya juga akan baik. Apa yang kita sekarang tanam ini, mudah-mudahan nanti kalau baik, pada saat kita nanti akan panen, hasilnya juga baik. Jangan harapkan kalau kita menanam atau memelihara bibit yang tidak baik, hasilnya nanti baik. Itu omong kosong. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal
yang mungkin perlu kita perhatikan. Atau mungkin itu gambar-gambar tadi yang ada gambar-gambar ada? Oh bukan, yang dari yang ini, yang dari sini ada, slide yang kedua. Nah ini hampir semuanya lapisan masyarakat kita, bukan hanya artis, para pejabatnya juga ada. Dari polisi ada banyak, dari TNI ada banyak. Dari mana lagi? Dari lapas banyak sekali. Ya. Ini salah satu sumber dan pengendalinya, memang mereka merasa aman di lapas ini. Saya berbicara dengan beberapa teman, mantan pengguna, malah mereka merasa nyaman di dalam. Wah ini yang berbahaya. Kenapa? Karena di sana katanya nggak ada yang mengawasi, polisi sama BNN atau aparat dia lain nggak ada yang mengawasi, dan dia setiap saat bisa, yang penting ada duit. Nah, ini yang cilaka. Kejadian-kejadian kecelakaan, bahkan kita sinyalir juga ada perusahaan penerbangan yang pilot-pilotnya juga makai. Nah bayangkan itu kalau lagi di atas dia makai, ya fly betul ini, ya nge-fly betul. Nah ibu-ibu sekalian, beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembinaan anak-anak kita di rumah. Lanjut tadi yang slide berikutnya. Yang mana udah ini? Terus saya kira jangan slide show begitu biar bisa berhenti. Ya. Ini sampai di mana ini? Ya, jadi pada intinya begini, biasanya orang yang terjerat narkoba itu, yang pertama dulu berasal dari lingkungan, diajak, dipengaruhi, dirayu, ya dengan teman-teman sebaya. Dan itu terjadinya di luar rumah dan di luar sekolah. Nah, oleh karena itu kita selalu waspada terhadap anak-anak kita yang sudah mulai terlihat keluar atau menyimpang dari kebiasaannya yang kita lihat sehari-hari. Misalnya pulangnya sudah terlalu malam dibandingkan dengan hari-hari biasanya, kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal, apalagi menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar. Nah ini perlu segera kita lakukan pemeriksaan. Atau paling tidak kontrol kita lebih ditingkatkan. Kita harus lebih waspada. Kenapa? Kalau kita tidak waspada, narkoba ini seperti pencuri, maling. Kalau kita tidak waspada, tiba-tiba sudah ada di kamar tidur anak-anak kita. Biasa, dan pada umumnya para pengguna itu orang tuanya nggak tahu. Begitu tahu baru kaget. Anak saya selama ini baik-baik kok, dia bekerja bagus.
bergaulnya bagus. Nah, sindikat narkoba ini bekerja dan beroperasi tidak melihat siapa sasarannya. Dan mereka ini, kalau Pak Kepala BNN yang lama, Pak Buas sampaikan, mereka juga meregenerasi pasar. Nah, saya ingin jelaskan, maksudnya itu meregenerasi itu terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Biasanya kalau mereka punya, katakanlah 1 kilo, itu ada beberapa ons yang tidak dijual. Nah, 1 atau 2 ons ini nanti akan dibagi-bagikan. Ya, cobain nih enak nih. Nah, gratis. Nah, kalau udah mau 2 kali saja, nah udah ketagihan. Atau nanti dikasih tolong diantar ini ke sana ya, buat kamu yang ini. Begitu ketagihan tinggal dia yang mengendalikan. Kamu mau? Pingin? Oke. Kamu antar dulu barang ini ke sana ya, nanti kamu dapat sekali pakai. Nah, itulah yang baik menjadi kurir-kurir itu. Termasuk perempuan-perempuan kita, wanita-wanita kita yang sekarang banyak sekali menunggu hukuman mati di luar negeri. Nah, saya juga tidak tahu ini mungkin perlu juga saya tanya kesempatan ini. Yang paling banyak mempengaruhi itu, ini bukan rasis, itu masyarakat dari Afrika yang kulitnya hitam. Kenapa kok perempuan kita senang sekali? Bisa cepat sekali. Hah? Kenapa kok cepat sekali mau dipengaruhi oleh mereka? Mau jadikan istri, mau jadikan pacar. Wah, makanya saya tanya sekarang sama orang yang tidak, itu di sana, di jauh, bukan di sini. Tapi memang saya lihat orang-orang ini, dulu kita sebut mereka ini adalah West African Syndicate. Ya. Di dunia itu terkenal. West African Syndicate itu ada Ghana, Nigeria, apa itu macam-macam. Memang mereka punya bakat. Punya bakat untuk cepat beradaptasi di lingkungannya. Coba aja nanti lihat. Coba ini nanti di lingkungan kita, coba mereka sudah main bola dengan anak kecil, ketawa-ketawa dengan penjaga-penjaga warung. Nah, tanpa sadar mereka masuk di situ. Pertama dikasih uang, diajak pacaran, nonton. Yang kedua diajak ke luar negeri, kasih tiket, kasih hotel. Yang berikutnya masih ke luar negeri. Yang berikutnya suruh bawa barang. Ketangkep, ya udah, itu yang banyak. Nah, oleh karena itu lingkungan ini sangat penting. Yang harus kita pelajari, yang harus kita selalu tekankan kepada masyarakat kita, anak-anak kita terutama, supaya kita benar-benar berusaha untuk menghindari. Kalau sudah tidak tahu itu tidak benar, ya jangan. Kalau sudah tahu kelompok itu berpotensi sebagai pengguna, jangan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ya. Contohnya saja kalau saya misalnya bergaul dengan orang-orang yang mungkin tiap hari pakai kaos, pakai sendal, pakai celana pendek. 1-2 hari, enggak 1 minggu, 1 bulan pasti saya ikut. Karena begitu ketemu, nanti juga mereka pakai celana pendek, pakai sendal, pakai kaos, saya ikut juga. Setiap hari saya tidak ngopi, tapi duduk dengan teman-teman yang ngopi, ngerokok 1 minggu, enggak 2 minggu, enggak 1 bulan sekali 2 kali pasti. Nah, itu keterpengaruhan lingkungan. Nah, kalau sudah tahu begitu ya hindari. Jangan malah ikut menceburkan diri ke sana sekalian. Nah, kalau bisa menghindari, paling bagus itu menolak kalau memang ada. Atau
membentengi diri kita. Baik keluarga, individu, maupun lingkungan kita sendiri. Saya ulangi, menghindari, menolak, nah kalau perlu melawan, baru kita membentengi. Melawan. Memang kita harus melawan. Nah, sikap masyarakat kita sekarang ini masih tertutup. Keluarga-keluarga yang ada, anak terutama, ponakan, adik, itu biasanya tidak mau terbuka. Ya. Karena itu dianggap memalukan, aib. Ya. Oleh karena itu, ini harus kita buang jauh-jauh. Tadi Pak Jeffrey sampaikan, kami sendiri sebenarnya menganggap pengguna narkoba ini bukan penjahat. Mereka ini pecandu. Walaupun hukum kita di Indonesia, hukum positifnya masih bisa mempidanakan para pelaku ini. Tapi kami di BNN itu biasanya memberikan arahan-arahan ke bawah, baik kepolisian maupun instansi yang lain. Jika memang dia hanya pemakai pecandu, sebaiknya hanya direhab. Nah, kalau kita tidak peduli, maka ini akan cepat sekali beredar. Biasanya rasa takut anak-anak kita ini akan hilang karena iming-iming tadi. Iming-iming hidup mewah karena punya uang, mau beli barang yang mahal, sekali saja misalnya membawa barang itu menjual, dapat uang banyak, bisa beli barang-barang mewah. Kalau itu untuk motivasi uang. Mungkin motivasi yang lain, karena sudah merasakan enak, lifestyle, budayanya, keluar masuk tempat hiburan. Dari mana biayanya? Emang di sana gratisan ditangkap satpam kalau nggak bayar? Atau kemudian karena apa? Karena sudah terikat solidaritas dengan rekan-rekannya. Jadi dia sudah sama-sama menggunakan, lama sama-sama berteman, dia tidak enak kalau tidak ikut-ikut. Nah, ini sangat perlu kita waspadai karena itu nanti akan berlanjut, berkembang. Kalau dia masih pengguna, seperti yang saya sampaikan tadi, itu masih sifatnya ringan, mungkin tidak dipidana. Tapi kalau sudah dia menjadi kurir, meningkat menjadi bandar, nah ini akan sangat sulit. Pak Jeffrey tadi sampaikan, buat saya dan pengalaman yang saya lihat, memang ada 3 hal yang paling dekat akan dialami oleh para pengguna ini. Yang pertama dulu, kalau dia profesional bekerja, maka karirnya dengan segera akan terancam, pasti. Karena kalau sudah menggunakan, bekerja juga sudah tidak fokus, mungkin datang terlambat, disiplin sudah tidak ada, prestasi sudah tidak ada, maka pimpinannya pasti akan mengevaluasi dan mempertimbangkan yang bersangkutan ini masih bisa bekerja atau tidak. Nah, kalau pengguna narkoba ketahuan pimpinannya, kalau saya ya, dan banyak perusahaan, kecuali bosnya juga pemakai, pasti dipecat ini karirnya. Termasuk di kepolisian, di TNI, di instansi pemerintah pasti. Kalau itu lolos, kalau dia sudah berumah tangga, itu yang saya sampaikan tadi. KDRT terjadi,
pasti cepat atau lambat akan terjadi perpecahan rumah tangga. Paling dekat cerai. Tapi karena permasalahan tadi itu ya. Yang berikutnya penjara. Lolos tadi itu dua-dua, aman-aman saja, ketangkap. Kalau itu pun lolos juga, nah itu kematian. Pasti itu, ya. Dia merasa aman, tidak pernah ketahuan, make setiap hari. Pasti pada saatnya ada titik yang tidak bisa dia lampaui. Terutama bagi para pengguna ini, karena dosisnya akan bertambah terus. Dari 1 gram, 2 gram, 3 gram, sampai sekian gram, pasti tubuhnya tidak bisa menerima lagi. Nah itu yang disebut dengan overdosis. Ya sudah, game over. Nah oleh karena itu tadi saya sampaikan, hal yang paling mudah kita lakukan, ya, selalu ajak komunikasi. Mereka ini, anak-anak kita ini, ya, kita selalu saling berdiskusi supaya mengetahui ada permasalahan apa dan bagaimana pergaulannya di luar. Libatkan dia dalam kegiatan-kegiatan tertentu, terutama yang sifatnya fisik, supaya dia tidak punya banyak waktu untuk keliaran di luar. Kalau sudah capek, pada saatnya tidur, dia tidur. Tapi kalau tidak, ya dia kelayapan. Walaupun ini tidak menjamin secara keseluruhan. Berikutnya lagi, sekali-sekali anak-anak sekolah kita ini, ya kalau boleh, kita memang bicara dari hati ke hati dengan dia, kita periksa kamarnya, tasnya di sekolah, karena kadang-kadang barang tidak bawa ke rumah, tapi di luar sudah punya. Nah itu kerjasama dengan para guru. Sangat baik kalau kita berbicara dan mereka mau. Tapi kalau tidak, pada saat mereka tidak ada di rumah, nah tolong ini dilakukan. Ya. Supaya jangan terjadi seperti tadi itu. Oh anak saya baik kok, nggak pernah kemana-mana. Narkoba itu seperti pencuri. Malam-malam gelap, subuh-subuh dia datang, tuk. Tahu-tahu sudah di bawah tempat tidur. Kalau sudah di situ, kita akan sulit sekali. Yang ada tinggal penyesalan. Kenapa? Karena semua orang, siapapun, dari golongan manapun, kalau kita tidak hati-hati, tidak ada yang kebal terhadap serangan narkoba ini. Nah kemudian ya tentu kita harus selalu bekerja sama dan saling tukar-tukar pikiran, jangan malu. Saya pun di keluarga besar saya banyak yang terkenal. Ada ponakan-ponakan jauh saya, bahkan baru tadi satu orang teman saya dulu masih SMA, nangis-nangis datang, bagaimana nih anak saya kena, dia sudah punya anak lagi, punya cucu. Banyak. Dan banyak juga yang saya rekomendasikan untuk masuk ke rehabilitasi. Tapi kalau mereka sudah terlibat dalam jaringan, siapapun dia, ya saya tidak akan bisa untuk menolong. Dan ke keluarga saya juga saya sampaikan, jangan sampai nanti Anda kira karena saya di BNN, apalagi deputi pemberantasan, terus Anda ketangkap, terus bisa saya bebaskan. Enggak. Hukum tetap hukum. Dan saya tidak akan melibatkan diri untuk membantu Anda, sementara yang lain kesakitan.
Itu yang saya sampaikan di beberapa tempat hiburan. Mereka ribut kenapa harus ditutup, kenapa harus begini. Saya bilang, Anda enak terima uangnya, kantongi bisa pergi sana sini beli barang-barang mewah. Sementara anak orang lain ada yang mati, orang tuanya nangis-nangis. Jadi saya tidak akan pilih bulu dan saya tidak akan tebang pilih. Semuanya akan kita perlakukan sama. Itu saya kira dari saya, mungkin ada nanti diskusi. Terima kasih apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan kata kami yang tidak pas kami ucapkan pada kesempatan ini sebelum nanti selesai, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arman, Pak Jeffrey. Kalau tadi kita sudah